Oke, kita lanjutkan pada section berikutnya ya. Tadi kita sudah membahas tentang meningitis, kemudian membahas tentang virus coronavirus ya, termasuk COVID-19. Kemudian terakhir kita akan membahas tentang influenza. Nah, secara kalimat influenza ini kesannya ringan ya, flu gitu ya. Tetapi ternyata flu ini dalam sejarahnya sudah cukup banyak merepotkan umat manusia karena beberapa kali menyebabkan pandemi flu yang cukup berat ya. Mari kita lihat ini ya untuk influenza. Ya. Untuk influenza pandemik ya, ini yang berkisar antara pada abad ke-20 sampai ke abad 21. Kita bisa lihat ini pada tahun 1918 ada flu Spanyol ya, yang mungkin sekarang sering ada di meme-nya yang sering muncul sekarang di coronavirus itu ya. Flu Spanyol itu 40 sampai 50 juta kematian. Jadi dulu juga udah sering ada pakai masker itu ya. Dan sepertinya ini yang menyeimbangkan seolah-olah flu ini nanti menyeimbangkan populasi di dunia ya. Karena kematiannya cukup tinggi ya, 40 sampai 50 juta kematian. Pada tahun 1957 itu ada flu Asia ya. Ini angka meninggalnya lebih rendah lagi ya. Itu dulu pada saat flu Spanyol itu jenis influenzanya adalah H1N1. Kemudian pada tahun 1957 itu H2N2. Nah, pada tahun 1968 itu flu Hong Kong ya. Ini ada 1 juta kematiannya dan ini jenisnya adalah H3N2. Kemudian pada tahun 2009 kemarin yang barusan terjadi lagi pandemi H1N1 yang menyebabkan lebih dari 18.000 kematian. Ya, oke. Jadi ini ya yang sudah cukup banyak merepotkan pada saat ini ya. Nah, ada juga human bird flu atau avian flu ya yang terjadi di seluruh dunia. Ya, dulu dilaporkan oleh 10 negara ya. 10 negara ini melaporkan ada kejadian avian flu ya, human bird flu. Dan dari ada 128 kematian dari 225 kasus yang confirm. Jadi bisa dibayangkan hampir lebih dari 57% case fatality rate-nya. Jadi bisa dibayangkan begitu terkena ya kemungkinannya adalah 50-50 ya, 1 banding. Jadi kalau ada 2 orang yang terkena salah satunya meninggal. Nah, ini nggak enak sekali ya. Jadi ini adalah jenis yang human bird flu, cukup tinggi case fatality rate-nya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang H1N1, H2N3 itu apa sih sebenarnya ya. Jadi ini ada karakteristik virus influenza. Jadi virus influenza itu ada beberapa tipe ya. Ada tipe A, ada tipe B, dan ada tipe C1. Nah, influenza A dan B itu yang mayor dan yang cukup meresahkan manusia itu adalah yang A ya. Sedangkan yang C itu hampir tidak penting dalam klinis ya. Nah, influenza A ya, terutama ini ya, karena yang paling sering bermutasi ini ada influenza A. Itu mempunyai beberapa spikes. Spikes itu adalah tonjolan yang berada di permukaan virus tersebut. Nah, tonjolan ini dibagi 2, ada yang tonjolan yang namanya hemaglutinin, ada yang namanya tonjolan neuroamidase ya. Nah, ini disingkat menjadi H, yang hemoglutinin jadi H, N menjadi N. Nah, jadi ada beberapa tipe ini dibandingkan. Jadi kalau hemoglutininnya ada tipe 1 ya ada H1, kemudian ada H2, ada H3, kemudian neuroamidasenya ada N1, N2 dan seterusnya. Jadi nanti kalau ada virus baru kita lihat hanya berapa. Kalau H1 tapi N-nya N2 misalnya, itu sudah merupakan bentuk mutasi virus baru dan berbeda dari H1 N1 karena di sini hanya 1 N-nya yang tipe yang kedua. Gitu ya. Yang satunya N-nya tipe yang pertama. Nah, ini nanti akan berbeda baik dari penularannya, kemudian karakteristiknya nanti akan berbeda seperti itu. Jadi seolah-olah bermutasi membentuk satu spesies yang baru. Nah, secara nomenklatur ya, tipe A virus ya. Jadi nomenklatur itu hanya dan subtipe H dan N ini hanya ada untuk virus tipe A saja. Ya, jadi untuk virus tipe B tidak ada karena memang sudah dia cukup virus B itu influenza B ya. Apalagi tipe C tidak diberikan nomenklatur karena memang hampir tidak ada manifestasi klinisnya. Nah,
Kalau nanti menemukan misalnya tipe virus A ya, H1N1 misalnya gitu ya. Nanti ada juga ada A garis miring Singapura garis miring 6 garis miring 86. Nah, ini apa contohnya? Tipe virusnya ya A. Berarti ini tipe virus A, kemudian tempat isolasinya pertama kali ditemukan di Singapura. Kemudian adalah jenis yang ke-6. Nomor laboratorium atau kodenya itu ke-6, kemudian tahun isolasinya misalnya tahun 86. Jadi virus itu juga diberikan kode-kode tertentu karena memang terkadang berbeda antara virus yang diisolasi di Singapura dengan virus yang diisolasi di Indonesia misalnya. Jadi terkadang dia memiliki sifat yang berbeda. Oke. Nah, aspek medis dari influenza ini ya. Jadi sebenarnya penyakit ini penyakit yang sangat infeksius atau sangat menular ya. Dan infeksi yang ditimbulkan adalah infeksi saluran nafas atas yang bersifat akut ya. Jadi kayak SARS-CoV, MERS-CoV itu sama seperti itu ya. Tapi kalau itu coronavirus ya. Tetapi kalau ini adalah juga sama ya. Tetapi penyebab virusnya berbeda ya. Ini adalah virus influenza yang tipe A. Nah, uniknya infeksi ini dapat berulang ya, karena tadi infeksi pertama adalah H1N1, kemudian besoknya ada H3N7 seperti itu ya. Jadi karena ada mutasi virus ini, jadi seolah-olah dia bisa berulang-ulang terjadi. Jadi kita juga tidak berdoa, tapi ada kemungkinan kalau kita melihat dari sejarah ada kemungkinan akan ada outbreak lagi virus yang influenza lagi, tetapi dari jenis H dan N yang berbeda. Nah, dia ditularkan melalui rute udara atau airborne. Ya, jadi melewati batuk, bersin atau bicara, dan juga bisa kontaminasi pada sapu tangan atau lewat tangan juga. Periode inkubasinya cukup singkat ya, 2-3 hari saja sudah bisa muncul gejala. Nah, gejalanya apa saja sih? Ya, gejalanya kita lihat di sini ada muncul demam ya. Ya, ini khas ya, lemah, menggigil, sakit kepala, tidak nafsu makan, sakit otot dan dizziness. Mirip seperti common cold pada umumnya ya, mirip ya. Tetapi nanti kita lihat bedanya dengan common cold apa ya. Nah, ini biasanya nanti disertai dengan batuk, meler, bersin. Oke. Mirip sekali dengan common cold ya. Oke. Nah, bedanya apa sih sebenarnya influenza dengan common cold? Nah, kita lihat di sini. Bahwa influenza itu dia memiliki spektrumnya sistemik. Jadi nanti kita akan lihat bahwa dia selain gejala-gejala tersebut tadi yang di depan, dia juga memiliki gejala dan komplikasi yang lain ya. Sedangkan kalau common cold dia hanya lokal aja ya. Jadi yang dia tidak akan menyebabkan manifestasi klinis yang lain selain di hidung dan tenggorokan ya. Jadi mungkin itu saja. Kemudian kecepatan onsetnya dia mendadak. Sedangkan kalau common cold itu bertahap. Jadi mungkin kemarin mulai radang tenggorokan dulu gitu ya. Mulai hari ini kemudian mulai muncul pilek, demamnya mulai muncul besoknya lagi. Nah, itu gradual. Artinya itu berarti kemungkinan bukan virus influenza. Kalau yang influenza biasanya dia mendadak sudah muncul semua gejalanya. Kemudian untuk demamnya ya, untuk demamnya biasanya langsung tinggi ya. Langsung tinggi. Jadi pertama kali ketemu gejalanya langsung ke 40 atau 39 sampai 40 derajat Celcius. Tetapi kalau untuk common cold ya biasanya dia demamnya ringan ya, bahkan ada yang subfebrile. Nah, kemudian secara manifestasi klinisnya bisa kita lihat influenza itu disertai dengan menggigil, mialgia ya, batuk, nyeri tenggorokan yang cukup berat ya. Sedangkan kalau common cold itu jarang muncul dengan menggigil ya. Biasanya dia muncul bersin, hidung tersumbat, bisa sampai ke sinusitis saja, itu paling parahnya ya. Kemudian beratnya penyakit procession ini berarti pertama kali muncul itu sudah langsung berat gitu ya. Jadi nggak ada ceritanya berapa hari yang lalu baru apa dulu muncul sedikit itu tidak ada. Jadi procession itu langsung begitu muncul langsung semua gejalanya tampak. Kemudian perjalanan penyakitnya itu dapat berkepanjangan. Jadi kalau flu itu biasanya 2-3 hari sudah lewat, dia bisa berminggu-minggu. Kemudian secara komplikasi jelas ya, komplikasi common cold itu biasanya ringan bahkan sampai tidak ada ya. Jadi 2-3 hari istirahat juga sudah sembuh gitu. Sedangkan kalau untuk influenza itu bila mungkin kekebalan tubuhnya tidak baik dan ada mungkin kondisi imunokompromis, itu bisa muncul kondisi yang sangat berat sampai ke pneumonia. Kemudian ada muncul misalnya dia sudah ada
TBC, dia bisa muncul tambahan lagi infeksi di parunya seperti itu ya. Jadi dia memperberat penyakit-penyakit yang lain. Nah, untuk mendiagnosa apakah pasien ini influenza atau tidak, itu selama epidemi atau pandemi mungkin relatif mudah ya, karena pada saat itu memang sedang ada pandemi, jelas memang banyak penularan yang cukup masif gitu ya. Jadi kita bisa menerapi pasien itu hampir common cold yang berat itu bisa langsung kita tegakkan diagnosisnya dengan influenza. Tetapi kalau pada musim yang normal ya, tidak sedang terjadi pandemi, walaupun influenza itu sering terjadi, tetapi sering kita gunakan spekulasi saja. Oh ya ini influenza, oh ya ini hanya common cold, seperti itu. Nah, karena laboratorium untuk diagnosis pastinya itu sebenarnya ada, tetapi jarang dilakukan ya, karena memang agak sulit untuk menegakkan diagnosis influenzanya, karena kita harus mengisolasi virus influenza itu dari darah. Nah, komplikasinya ini baru sedikit yang saya tampilkan, nanti habis ini kita tampilkan yang lebih luas lagi ya. Komplikasi influenza itu bronkitis yang paling sering. Kemudian pneumonia, bisa karena virusnya itu sendiri yang menyebabkan pneumonia, jadi ada pneumonia viral ya, atau bisa juga dia menyebabkan sekunder ya. Jadi dia ajak teman-teman lainnya untuk bakteri untuk menyebabkan pneumonia ini. Nah, ini yang pneumonia ini yang paling serius yang bisa mengakibatkan sampai kematian karena gagal napasnya. Nah, ini adalah gejala-gejala yang biru ini adalah gejala-gejala yang ringan ya. Sedangkan yang oranye di sini yang bisa kalian lihat ini adalah gejala yang berat yang bisa menimbulkan morbiditas yang cukup tinggi bahkan hingga ke mortalitas ya. Ya, dari mulai sistem neurologikal, respiratory system, gastrointestinal system dan muskuloskeletal system ya. Jadi ada mulai dari neurologikal yang confusion itu aja lah masih gejala ringan ya. Kemudian kita lihat yang kanan ya, kita lihat yang kanan ini adalah gejala yang berat ya. Untuk CNS atau gejala sistem saraf pusat ya, bisa mulai dari kejang demam sampai terjadi meningitis atau encephalitis. Di sini bisa disebabkan karena pneumonia ini ya. Kemudian pada jantung ya, pada jantung dia juga bisa mengakibatkan perikarditis, miokarditis. Kemudian ada eksaserbasi dari cardiovascular disease. Jadi memang misalnya sebelumnya pasiennya ada congestive heart failure, dia muncullah CHF itu. Kemudian dia misalnya ada infark ya, dia juga bisa muncul nyeri dadanya lagi, seperti itu ya. Kemudian untuk gejala saluran nafasnya ya, kalau tadi cuman batuk, kering, nyeri tenggorokan, pada gejala yang cukup berat dia bisa menimbulkan otitis media bahkan ya, bisa menyebabkan sinusitis, bronkitis, faringitis yang berat, pneumonia, dan juga ada eksaserbasi dari chronic lung disease seperti PPOK, yang PPOK tadinya tidak apa-apa karena terjadi infeksi influenza, terjadi PPOK eksaserbasi akut. Ya, kemudian pada saat misalnya pada kasus kehamilan ya, pasien hamil terkena infeksi influenza ini, maka dia bisa meningkatkan kejadian komplikasi maternal ya, mortalitas infannya jadi bisa stillbirth gitu ya. Kemudian bisa terjadi berat janin yang rendah bahkan sampai ke BPLR ya, berat badan lahir rendah. Jadi mulai janinnya sudah rendah, lahirnya pun dia juga rendah gitu. Kemudian untuk muskuloskeletal yang tadinya cuman ada mialgia dan ada kelelahan ya, pada gejala beratnya dia bisa sampai ke myositis bahkan sampai ke rhabdomyolitis ya. Ini adalah pneumonia. Nah, ini kalau common cold tidak sampai di sini gitu ya. Tapi kalau sudah terjadi komplikasi sistemik berarti dia sudah sampai ke influenza. Oke. Nah, grup yang resikonya cukup tinggi terkena influenza itu ada beberapa grup ya. Nah, grupnya antara lain adalah orang yang lebih dari 65 tahun. Ini berisiko akan terjadi komplikasi. Jadi tidak semua orang itu akan terkena komplikasi, tetapi ada orang-orang dengan grup ini yang akan, kalau ini terkena influenza, akan kemungkinan akan terjadi komplikasinya itu lebih tinggi. Ya, seperti orang lebih dari 65 tahun, kemudian orang yang berada di rumah perawatan atau di panti jompo ya, atau di rumah sakit yang dalam kondisi cukup lama ya. Kemudian anak dan dewasa ya, dengan kondisi tertentu seperti punya penyakit paru kronis, asma misalnya, ada penyakit paru obstruktif kronis ya, kemudian ada gangguan penyakit kardiovaskuler, ini juga akan rentan terkena komplikasi influenza. Kemudian ada penyakit kronik metabolik seperti diabetes mellitus ya.
kemudian TBC juga bisa, kanker mungkin ya, disfungsi renal atau ginjal yang orang-orang yang sudah gagal ginjal, yang sudah dialisis ya cukup lama gitu ya. Kemudian kelainan darah dan penyakit imunosupresi ya, penyakit imunosupresi atau penyakit yang membuat orang tersebut harus meminum obat imunosupresi juga bisa, misalnya seperti SLE, lupus ya, rheumatoid arthritis. Ini juga akan rentan terjadi komplikasi kalau pasien ini terkena influenza. Nah, itu tadi kalau yang rentan terkena komplikasi ya. Sekarang untuk meningkatkan risiko, jadi orang yang seperti ini akan meningkatkan risiko terkena influenza. Itu adalah anak dan orang muda yang dengan terapi aspirin, ya ini by journal ya. Kemudian wanita yang sedang hamil dan kemudian travelers. Nah ini travelers ini juga salah satu yang karena dia kontak dengan banyak orang, ada kemungkinan dia juga akan terkena kontak dengan orang-orang yang punya influenza. Nah, salah satunya adalah orang-orang yang pergi dengan haji ya. Oke, terapi antivirusnya apa sih sebenarnya untuk influenza ya? Ada beberapa antivirus yang sering yang bisa kita gunakan, yaitu seperti M2 ion channel blockers seperti amantadin dan rimantadin. Dan yang sering kita gunakan ya adalah neuroamidase inhibitor, yaitu zanamivir dan oseltamivir. Nah ini oseltamivir ini juga bisa digunakan sebagai prevensi, nanti ada dijelaskan di belakang. Nah tetapi untuk terapi antivirus ini juga tidak bisa digunakan worldwide, jadi semua virus diterapi karena ada kekhawatiran ada resistensi. Nah kemudian tapi tetap dia mempunyai benefit potensial pada saat kalau terjadi pandemi ya, dia bisa menurunkan mortalitas dan morbiditas. Nah, vaksin di sini tetap merupakan intervensi pertama ya. Jadi tetap menggunakan first line intervention karena bagaimanapun prevensi akan lebih lebih murah ya daripada mengobati.